Sekian banyak surat yang diawasi dengan bisa-bisanya sendiri duduk di jalan. Kemudian diikuti oleh betapa koloni itu tidak mengetahui bahwa saya itu sungguh akan membinasakan karena dulu kita yang bisa menjadi umat seperti kaya. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang tidak perlu ditanya lagi orang-orang yang berdosa tentang dosa-dosa. Al-Quran ini mendapatkan yang dirasakan umat-umat sebelumnya yang menentang dirasakan Al-Quran sebagai bahasa Hindu bahasa Al-Quran lebih kaya, jalan hidup lebih pinter, itu kalau kami semuanya dipahami ada yang diamalkan. Jadi malah kalau belum dipahami dan diamalkan Al-Quran belum bisa pembantu Al-Quran belum bisa menjadi dengan kekayaan yang melimpah. Dia hanya sekali orang keliling kota yang merasa wajib memahami Al-Quran secara mungkin dia sudah diarah dengan berbagai macam jenis. Saya itu sering berpikir yang pendanaan. Lihat relasi. Sampai orang-orang yang misalnya kalau itu sudah itu kalau terpengaruh misalnya terhipnotis ada yang dari kecil oleh kekayaan kono belajar bahasa. Seakan-akan kono itu luar biasa sanggihnya. Padahal banyak orang mengatakan ya mana mitra mana utia kono terus kuliah moga-moga kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan Tuhannya Hussein Kono. Wah, kono kaya raya sampai yang mengingatkan kaya raya seperti ini kono itu. Tetapi kalau nanti perhatikan sehingga waktu benar-benar ya kami juga harus orang yang mesti
menurut orang setelah sholat subuh pasti tak begitu kan begitu karena tidak ada pertanyaan yang program itu berseri ya sampai waktu itu tidak ketahuan nanti sholat asar juga kemati ya tapi tidak di mana-mana rumahnya sampai tidak teringat sertifikat berjalan itu berpuluh-puluh tahun ya kan misalnya ada yang itu 30 tahun rumah di mana-mana sering ibadahnya udah belum. Tetapi ini ada yang lain berlibur kemana-mana. Yang dari kecil biasa sekian puluh tidak mungkin kalau di pesantren ya di mana tinggal di tangan sekali jalan dia punya satu kantor di madrasah. Gak bisa kan satu berat naik 3 terus ya kerja apa itu di berikan dasar kemudian sampai tak tidur. Kamu belajarnya ada orang yang ada kerja di antara mereka ada kerja di perusahaan swasta orang-orang yang punya kerja di yang tidak terpengaruh oleh korun tapi tidak alasan wailakum sama kumpulan oleh amanah kemudian mencari kecelakaan besar bagimu pasokan Allah adalah kalau lebih baik sampai si orang-orang yang beriman tidak pasokan. Nanti sore juga begitu orang. Habis sholat kecelakaan itu kita harus tempat di mana ada masjid. Nyatakan kecelakaan. Ini berjalan yang takut dan yang informasi bagi orang yang iman dan beramal. Mungkin saat itu dia pakai sekitar 40 menit. Nah, mungkin selama 30 orang itu hanya aja terlalu tidak sombongnya tidak. Nanti yang sore juga itu. Antara asar kemudian beberapa hari berikutnya korup mungkin 30 hari seluruh hartanya tata kelayakannya rumahnya di tengah karena hasil pemakamannya kemudian bisa mengamalkan sampai itu zaman jadi nanti kalau sama-sama di suatu perkampungan tertentu kira-kira sama-sama ajal datang usia ada kan 45 tahun jadi ini bukan hanya terjadi pada zaman menurut zaman itu sekarang pun juga kira-kira di akhiratnya terjadi itu lebih selamatnya. Nah, setelah korun ditenggelam yang pertama lihat bumi dengan segala kekayaan tadi. Nah, orang-orang yang kedua ya beberapa sebelum tadi yakin ya bahwa hirang maju terjun jadi semua terlalu sampai kesungguh-sungguhan menyesal. Jadilah orang-orang yang kemarin bercinta. Sekarang itu saya lihat di mana memiliki kedudukan yang seperti ini banyak. Itu sangat mengatakan musik-musik mereka selalu sore orang yang seperti sekali tapi sedikit sekali yang tinggi kegiatan tiap pagi Allah melapang rezeki bagi siapa yang sedang jujur dan membatasi rezeki. Bapak itu sudah sama-sama lapang hidup di dunia ini bersama-sama ya. Coba dicek dari seluruh performance ini tidak hanya satu. Berapa banyak masjid yang menggerakkan dalam Quran tiap pagi dan tiap sore. Oh, tidak bilang seperlu banyak enggak? Kemudian belum ada. Karena menurut tadi ini, menurut firman Allah ya, kalau Allah tidak melimpah, ini kerugiannya kita benar-benar. Jadi bahasa wanita benar itu sebagaimana, tapi khusus untuk rakyat. Ya, baik karena lagi belikul kafirun. Innalladzi faradha alaihi benarlah tidak memperlakukan atas orang yang akan memperlakukan wajib kan badannya kan badannya tapi janganlah orang terperdaya tapi tidak ada oleh kekayaan orang keyakinan bahwa kami tetap hukumnya wajib harta mereka sebagai rumah mereka kekayaan mereka sebagaimana hanya sekedar sebagai uji sebagaimana zakat wajibnya puasa. Misalnya kok sedikit sekali yang punya keyakinan seperti bapak ibu ingin pergi haji, maka Quran ini misalnya mengulang-ulang atau umroh di amal surat tentang tujuannya mau haji atau umroh. Tapi kalau sampai perjalanannya panjang, yang perhatian terhadap suatu ketika berhenti transit di kota tertentu di mana-mana. Karena di kota itu orang banyak perhiasan, kemarin banyak tanaman baru itu kemudian terpengaruh terpesona
di kota tempat transit Ada yang bakar-bakar. Ada berlama-lama di situ. Ada yang bakar-bakarnya Sampai akhirnya Kabupaten tidak jadi umroh. Ada yang bakar-bakarnya di kali bunga. Sebetulnya hidup itu ada ada kali. Tapi mengajarkan transit seperti itu. Ada yang bakar-bakarnya Untuk yang akan menuju hidup yang sebenarnya besok di alam. bakar-bakarnya Tapi banyak orang yang terbawa oleh dunia sampai melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Yaitu hidup besok di alam. Jadi jangan Kenapa demikian? Sebab yang pokok hanya satu itu dibagi. apa? Ya, Tidak berapa jam Kita untuk apa? tidak mau mengurangi. Al-Quran semuanya dijelaskan pada Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran sekedar untuk Cuma kalau pengajian mau bukan untuk kita begitu jajak Al-Quran bisa berarti tapi alhamdulillah pengajian dalam hal bukan dimaksud pembaca asal Al-Quran walaupun seumur hidup nggak berusaha memahami banyak yang begitu kan karena menurut mereka Quran itu jadi nggak memang seperti gara-gara bukan sama tuntunan hidup yang tidak dalamnya dibaca Al-Quran. Ya kalau dia ini kisah singkat tentang Korun, lalu harus dimulai dari ayat 76 sampai ayat 23 yang mungkin itu. Ternyata dia tidak mampu bukan kita ingin berpikir, tapi yang tidak mau adalah dia baca kembali. Jangan kita menjadi korun modern. Berarti Korun zaman yang baru gitu ya. Yang sampai jabatan pernah di Korun, nalar ikut yang Korun dunia. Tidak fokus untuk memahami. Korun itu kan Al-Quran. Apa itu? Korun itu yang memiliki pemikiran seperti tadi saya kasih contoh bahwa contoh itu banyak terjadi dalam kehidupan yang kita baca selanjutnya. Memang itu banyak supaya contohnya sebenarnya yang beliau harusnya kenapa kok bukan makhluk itu naj'aluha lilladzina padahal dari mana nabi itu semuanya manusia dan ketika nabi terakhir itu manusia kok ada yang orang
yang bukan malah menyombongkan diri. Banyak juga yang berdoa, loh ini yang didapat Al-Quran bumi, kok bukan dari sana? Kenapa merasa sombong? Bangsa suku yang menganggap yang paling dari dulu salah satu nabi yang menganggap paling itu dari Yahudi, yang menganggap dari apa itu dia menyebabkan anak. Terus akhirnya yang dari Indonesia akan dibuka. Kenapa Al-Quran berbahasa Arab bukan berbahasa Indonesia? Di bahkan saya nggak senang pada Quran. Kalau ada karena Quran di Quran itu karena berbahasa Arab itu dijual juga ada istilah anak agama impor itu. Tapi yang sebenarnya profil perhatian terbina kebijakan politik miskin jutaan orang itu baru dengan kata-kata itu sudah nggak enak loh. Iya kan? Tapi itu sering dimunculkan. Kenapa? Karena yang benar tapi anak-anak nggak bisa bilang, maka dikorban itu ke satu. Kalau yang berbuat jahat itu kumpulan dari semua sumber kebahagiaan nggak berani apa-apa tapi kok dikatakan maka walaupun mempunyai beribu-ribu ratusan ribu orang di muka bumi ini nggak dikatakan teroris impor itu kena pajak berapa? Yang dikatakan teroris yang dikatakan cikal bakal radikal itu biasanya kalau di Indonesia memilih ketua OSIS-nya yang itu beragama supaya memberikan kepada manusia itu bibit. Karena beraninya cuma sama memberikan gembira kepada posisinya orang yang beriman. Makanya pelajaran anti korupsi itu hanya untuk anak TK, anak SD, anak SMP, mempunyai kedudukan yang tinggi. Pelajaran anti korupsi bukan untuk kepemakaian yang seperti itu dan yang lain-lain tidak. Kemudian anak lagu kenapa orang yang lemah itu selalu menjadi objek itu yang padahal yang bikin kerusakan ini karena orang-orang yang tapi kalau orang kafir gimana? Ini salah satu contoh jelas sekali ayatnya kan? Ya kalau kafirun menjaga generasi ibu ini dan siapa orang akan kembali kepada Allah itu sangat membawa kebaikan. Sesungguhnya Al-Quran ini kebaikan adalah pembinaan untuk dunia. Sesungguhnya dan barang siapa yang datang kembali orang lain membawa kesenangan, maka sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah seorang ahli sekali hadir nanti illa makanu yafalu. Ada yang mengasih kecuali kepada orang yang berjaya sendiri. Cuma kalau orang-orang lemah berbelanja di dunia itu biasanya sudah bahasa fokus, ya kan? Itu kekuatan sudah diperkarakan. Tapi kalau yang berbuat jahat itu tidak dilakukan dengan ada yang berani sihir. Bahkan sihir itu nanti di akhir waktu itu. Kenapa orang-orang kafir sama orang Nabi itu penyedapan tahun berikutnya serangan jahat? Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Ajarnya cuma menyesal dan nggak percaya kalau Allah mutus Nabi mutus wahai. Sebetulnya maknanya ini kasar sekali, colak-colakan. Kemudian kita itu ya bahasa kita bahasa Al-Quran berbahasa Arab masih berkuasa. Mungkin perasaan kita itu tidak sebanyak orang yang ada yang berani menghayati bahasa Arab. Padahal kalau dalam bahasa begitu ini sangat dalam aja. Orang kafir itu nyadar semuanya masuk Nabi dikatakan Tuhan cuma penyesalannya sudah tidak berguna. Padahal seluruh dari manusia itu Allah memberikan itu yang paling menyesal orang itu kayak 4 posisi. Tidak mana kalau ketika itu nyata itu benar tidak ada unsur tipu. Itu kalau yang saking kayanya kekayaannya itu. Tapi kalau sihir jumlahnya itu bulannya 700 turun itu kekuatan untuk memberikan indera orang pada fokus merasa dunia Allah memberikan perhatian miliknya itu sih yang lain cuma nunut semua. Tetapi kalau dia sama sekali juga merasa sihir. Misalnya kalau Nabi dalam mukjizat
dibakar tidak malaikat ajar itu bukan sihir, itu mukjizat. Dengan flashback selama 8 menit ya bakar betul gitu. Membuat skenario. Kalau misalnya ahli sihir Fir'aun semua tidak perlu melontarkan apa yang dilakukan karena ahlinya bikin mereka memiliki sekedar seakan-akan berkat seperti uang. Tapi begitu malaikat tidak misalnya hanya skenario untuk melabui malaikat. Tapi kalau yang nanti misalnya tongkat dilemparkan, kalau bisa itu ulang beneran. Itu adalah bersama ketika sudah amat itu bedanya sihir dengan sampai dalam itu kalau menikmati seperti di surga sementara, tapi disiksa kekalanya dihadapi umat Nabi. Penyesalan yang kedua, penyesalan yang ketiga, masalah dari lebih banyak, lebih kompleks dan semua bagian dalam semua dicontohkan dimaksa selamanya sampai akhir zaman. Bingung semua, maka kenapa bisa? Ketika di dunia gambar saja gambar tangan kalau dimasukkan ke baju bingung kan bahwa cahaya jernih putih. Nah terus seperti mujizatnya Nabi tunjukkan bukunya bukan berapa berapa dunia ini. Apabila cuma data kalau diletakkan jadi bunga, bukan kemana kota kalau jadi jalan. Makanya nggak usah dibaca tinggal dengan tiba capres. Karena umat yang dihadapi itu karena hubungan dari umatnya ini termasuk salah yang bermanfaat. Nah, nggak melakukan dia itu ya. Jangan nanti duduk-duduk gitu. Yang isinya lengkap di dalamnya. Ya baru begitu kita nanti dipahami secara tunjuk. Bukunya isinya itu jawaban di mana letak lengkapnya. Itu penyesalan yang ketiga. Penyesalan puncaknya ayat 3. Itu dipaksa nanti sholat bersama. Maka juga banyak sekali yang misalkan ingin kembali ke dunia. Cuma sekarang nanti kalau dunia waktunya nggak habisnya Tuhan paling terus yaitu Allah menempatkan sholat hari mungkin dalam Quran hari nggak habis untuk berpikir sama berpikir berkenan malam ya sempat dulu untuk apa? Jadi zaman itu kan kok boleh-boleh ngambil bukan biru apa? Mengatur dulu, iya kan? Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang menentukan kita sendiri-sendiri, Allah yang membuat topik. Kalau kita selesaikan sudah sesuai dengan masih ada 4 ayat ya dengan silakan Rasulullah. Nah, kata-kata tersebut daripada bacaan sunnah A'udzu billahi minasyaitonir rajim yang semua
Biasanya pengajian tapi kalau itu maka tidak ada hanya kepada Allah istimewa kamu semuanya akan ketika memberikan para sahabat. Wallahi itu tinggal di Mekah. Janji Allah pasti itu dia. Ketentuan Allah pasti benarnya. Itu ini gambaran agama ini mengibarkan gambaran yang dimana oleh gambaran siksa kubur seperti kemudian mereka ada bukti di siksa ketika datang ajal mereka manusia dari yang kubur ini siksa kubur begini nanti di yaumul tambahan akan kembali begini masa begini mensunatkan itu semuanya betul orang itu ya maka disebutkan maka Allah yang sampai sudah tidak kuat. Jadi kalau betul tempat untuk inau yang berdahulu tolong sebelum yang dia yang nanti akan diwaktu solikai lagi. Kata sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permuaannya. Nah, kemudian mengeluarkan Allah dalamnya kembali. Hijrah ke sana agar apa? Agar sudah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang beriman kokoh dan membesarkan amal soleh dengan adil. Akhirnya sampai di sana itu jadi manusia sembilan kali diciptakan satu di rahim 9 bulan. Akhirnya kembali lagi ke datang aja. Maka semakin terus dikubur merasakan sampai mereka manusia akan membunuh yang sebaliknya dia sudah seperti kalau nanti sudah dibunuh berarti menyertakan kembali ke Mekah. Kalau dia merasa misalkan habis lah orang jadi masing-masing akan dibalas oleh Allah dengan masalah gampang. Ya orang adalah sebab dari diberi hidayah tapi penolak rumah. Nah, menolak tidak mau terima hidayah. Nah, karena itu konsekuensinya berdipemani oleh karena tidak mau menerima petunjuk dari Allah dalam menerima hidayah yang tetap Allah. Nanti semuanya bil isti dengan adil. Ya, sehingga ada yang dirugi. Nabi itu berdasarkan bersamai oleh hidup masing-masing. Abu Bakar As-Siddiq bahwa ada sahabat-sahabat berikutnya khusus. Cuma pasti terus berhasil dengan Quran. Ada yang memilih membenahi seluruh tokoh-tokoh. Ada yang memilih untuk seluruh pekerjaan yang tidak boleh di. Nah semua pilihan ada rezekinya sendiri. Ada hasil dagang mereka. Baladina hasil berjabung sarokum min hamidin wa adab. Jadi orang-orang kafir aku mengatakan kalau mau ikut di sana ikut. Dan orang-orang kafir itu kekayaan disediakan minuman dari air yang karena dengan falsafat dan ada yang lebih disebabkan karena kerja-kerja itu kok naik ke Bigowo gitu loh. Sekarang banyak orang yang orang sangat jiko ini gimana? Orang sama di tengah-tengah itu Allah dan Nabi innalladzi farada barakatuh Quran juga yang penting berbuat baik. Sesungguhnya Allah kalau tidak berbuat baik wajibkan atas kamu Al-Quran. Kalau kamu
betul baik buruk itu harus menurut Al-Quran kamu terapkan dalam hidup kamu Anda. Nanti Allah menjamin bukan menangkan kembali ke Mekah. Kalau menurut manusia untuk kembali ke manusia atau sedangkan apa pemborosi dijamin oleh Allah. Syaratnya hanya satu. Ya, memperbukan diri sendiri terhadap Al-Quran. Menurut Allah innalladzi faradha 'alaika menurut Allah hidup ini satu hidup ini baru larotuka ilah, makanya perlu dia dengan pasti nanti kalau kembali ke Mekah harus angkat nikah dengan nama terus supaya terbentuk sama. Nah coba sekarang kita semua ini kalau ingin sukses seperti hanya satu, mewajibkan diri sendiri melakukan nggak usah menanti pada dia apa nggak mewajibkan Al-Quran bersih, nggak bakal ada bulan bercahaya, iya kan? Dan ditetapkan Al-Quran menanti pada tetap mewajibkan diri sendiri untuk perjalanan bulan. Maka istilahnya innalladzi faradha 'alaika dan perhitungan waktu. Jadi kita masing-masing yang mewajibkan Al-Quran pada diri kita, baru nanti Allah menjamin bumi berputar akan mensejahterakan kita bulan kita. Nah tadi Romi Al-Quran jangan bilmudah katakanlah Tuhanku mengetahui orang-orang yang membawa petunjuk. Bahkan juga itu lagi dengan perintah orang-orang yang di matahari berada dalam kesesatan yang bisa. Itu semua jelas dalam Al-Quran. Maka kenapa Quran dikatakan sebagai furqan, pembeda antara petunjuk dengan yang sesat. Atau benar dikatakan sebagai bagian penjelas antara jalan yang sesat dengan jalan yang lurus. Itu semuanya ada dalam menciptakan kemudian itu memakuntan tarju anjul ko imajinkan itu. Dan kamu tidak pernah mengharap ada Al-Quran itu kepada tetapi Allah memang yang Allah menurut sekedar tanda kebesarannya bagi orang yang salah tayunan yang dirolil kafiri bagi orang sebab jangan sekali-kali kamu menjadi pembawa orang-orang Al-Quran. Ini larangan doang. Itu menjadi pelajaran. Ini fi'il nahi. Enggak boleh. Tapi kalau orang tidak mau, Allah melarang dengan sangat tegas. Kalau kabur makna dengan orang kita boleh dari kami panggilan ibadah. Janganlah sekali-kali kamu menjadi pembawa orang-orang. Tolong menolong, bantu membantu dalam kebenaran tidak ada dalam kemusyrikan, dalam kemunafikan Allah. Itu maka jelas sekali berikutnya. Malanya sudun hanya ayat maka itu bilang pada Allah. Dan jangan sekali-kali ada di antara mereka yang dapat menghalang-halangi kami dari ayat-ayat Allah. Sudah perputaran malam dan siang. Sekarang padahal keduanya yang menghalang-halangi itu supaya ayat Al-Quran itu tidak dan tidak Allah menciptakan dibikin isu macam-macam. Kalau orang hebat dibikin fitnah. Padahal Allah jelas sekali melarang. Dan janganlah sekali-kali kamu yang sudah mengatakan ayat lagi. Jangan sampai ada di antara mereka orang-orang yang menghalang-halangi dari menyampaikan ayat-ayat orang-orang di akhir ayat. Tapi kenapa ada orang bikin fitnah, bikin isu menghalang-halangi agar tidak dipahami, kok diam saja? Masih ada usul dan kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka Allah jelas bahwa yang sujudna kanan jangan sampai ada orang-orang yang menghalang-halangi dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Pada seorang berjalan
kami mengamalkan yaitu kepada dan sangat memiliki seseorang orang yang tidak bukan selain adanya pertemuan saya halikun ila wajah. Semua orang akan musnah katanya kecuali Allah saja. Lalu itu mulai dibuka. Bahkan Allah yang menetapkan dan mereka Allah yang menentukan semuanya dunia dan hanya kepada Allah saya merasa seperti di dalam kehidupan. Ya. Makan Bapak Ibu hidup di dunia ini kalau tarungan ayat jangan main-main dengan waktu. Itulah orang-orang jangan merasa memasalahkan berkesempatan. Ya. Karena ajal itu tidak tahu kapan karena hidup di dunia ini Allah melarang wala tamutu hanya semata-mata untuk menyiapkan hidup yang sebenarnya. Maka jangan sampai berpengaruh oleh orang-orang yang mengetahui banyak orang yang tidak percaya adanya kehidupan di akhirat. Mereka sudah merasa puas hidup di dunia ini. Mereka sudah merasa tenteram hidup di dunia ini. Masalah ini. Yang penting tidak orang-orang yang ramai. Nanti ada kata itu kebanyakan begitu. Untuk pagi-pagi nanti baru sadar dia akan mengejar menjelang datang. Bagi bersama kulit tidak lucu kan? Alladzi kalau ada malam makanya dia akan rapat ini pertemuan ini pertemuan itu tentang ulang sampai tidak pengaruh. Hidupnya hanya untuk mengumpulkan pada pagi-pagi tiba saja jangan jalan sekarang yang sikil dari mana sponsornya saking kerja keras itu kan. Nah ternyata itu enggak banyak sekali semakin berkembang lagi dari memahami. Maka merasa hidup menjadi surat al-Qasas sudah tersambung yang luar biasa orang ada. Tapi bagi orang hidup yang sebenarnya itu besok diisinya. Kalau tidak memahami mereka dia terangkan dunia biasa. Tadi kalau orang betul memahami secara tegur mereka itu tempatnya isinya luar neraka. Yang tempatnya di neraka siapa? Ini begini Bapak Ibu, orang yang tidak percaya ada karena dari surat ini. Orang yang merasa puas tentram itu sampai surat ke-114. Ini Allah yang terangkan tempat mereka di surat Al-Fatihah juga kemudian tidak boleh katakan begitu. Jadi yang belum kita pahami surat Al-Baqarah. Itu masuk Quran tidak bisa balik surat An-Nahl. Iya kan? Ya nanti malah berjadi surat kedua sampai surat ke-10 makhluk yang belum kita pahami di sini supaya jelas bedanya ini karena
yang debat-debat ini surat-surat ini kok penasihat ini termasuk ke kelompok semuanya aja masuk semuanya ini pokok dulu masalah sehingga mulai maka yang kita semuanya dari awalnya begini gitu. Maka suratnya besok semuanya masuk kita mulai dari surat ke 10. Surat itu dimakan itu akibat dari surat ke 10 11, 11, 12, 13, 14 yang akan nanti ada waktu solikan. Gak tahu nanti kalau saya berapa belajar amal soleh. Syaratnya nanti kalau selesai surat ke 16 berarti sudah selesai dari surat ke 10 sampai 100 surat tidak nanti boleh dari surat ke 2. Ya, itulah apa orang dari kelompok tulisan wanita karena karena keimanan mereka. Al-Qur'an itu berarti terakhir surat mereka di tempat di surga dan mengalir di bawahnya sungai-sungai yang penuh nah sanggup enggak? Insyaallah sanggup. Surga sanggup kami sini Israel ya sanggup itu tenangan itu Insyaallah. surga sanggup ada bebas sapra sesmandep ya kan? Ya. Jadi insya Allah besok kita mulai surat 10. Oke. Tapi disiapkan tempatnya biar bujur mencarinya nggak kesulitan. Dan sekarang kalau mencari ada Quran itu sulitnya bukan terlalu kegiatan, tapi yang membedakan rumah kok cepat banget itu. Hafal. Yang menikmati itu dia perubahan dari 1 hingga 80 kita aja ini. Nanti malam jadwalnya di masjid At-Taqwa. tempatnya di mana anda biasa makan di masjid juga di tepi jalan di silakan bapak ibu nanti menyempatkan hadir ke masjid Al-Quran itu nanti masjidnya lebih besar dari ini itu kan ini masjidnya kasih kita jadi instansi ibu anda masjid kecil masih komunikasi di atas pagi. Aduh, Allah memasukkan mereka pada situ pada kata masalahnya sungai-sungai di mana itu Allah dan semata. Mudah-mudahan dakwah kalau ketika bisa itu pada kelima bukti lebih nyaman lagi. Jadi mungkin permohonan mereka di dalamnya. Ya apa? Ya bangga kalau Allah dulu ya subhanallah kita mengurangi kesulitan kita nah itu masuk makasih Bapak Ibu semuanya semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya kepada kita semua memberi kekuatan pada Allah semua pada kita akhiri bersama dengan baca salam dan doa sawatul majlis. Jadi alhamdulillah di dalamnya itu mereka Allah memberikan kesejahteraan dan permohonan mereka dengan penuh kesehatan, dengan penuh kesejahteraan, terhindar dari seluruh bencana. Maka tidak salah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan penutup doa mereka, penutup doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Berarti ini pagi ini sampai di sini dulu. Karena sudah sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pasti sampai ayat 10. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan mulai ayat 11. Bapak Ibu diinformasikan nanti sholat maghrib kajian di Masjid Karang Kawasan, kemudian isya di Masjid Kuwatul Islam. Nanti para Ustaz Suhadi akan bersamai. Nanti habis sholat isya saya ngisi yang di pengajian umum di Masjid Al-Mubarok. Jadi di Masjid Al-Mubarok itu sudah ada 3 jenis yang rutin setiap malam Selasa, kemudian ada malam Kamis. Malam Kamis ini gembira. Kemudian ada khutbah Jumat.
itu rutin cuma hentian. Nah, jika Bapak Ibu silakan nyempatkan, kalau bisa ada ketiga-tiganya alhamdulillah, kalau bisa ada satu atau dua silakan dipilih. Tapi insya Allah itu pilihan yang baik, bukan sekedar untuk mengurangi apa ya budak-budak, tapi insya Allah betul-betul akan lebih memahami tuntunan Allah dan Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga selalu semangat, tetap ada spirit optimis, jangan sampai kendor-kendor, jangan sampai lengah, sampai lancar datang, sampai memulai hidup yang sebenarnya, yaitu hidup di alam. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa qiyamul maghrib. Alhamdulillah.